Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia memasuki ruang sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu-Rahayu. Saudara-saudara sekalian, para anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati dan saya banggakan, Wakil Presiden yang saya hormati, para Menko, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, para Ketua Badan, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung yang saya hormati, Kepala BIN. Saudara-saudara sekalian, sekarang saya kira adalah suatu momen bersejarah. Ini adalah sidang kabinet paripurna pertama yang saya pimpin. Kabinet yang kita sepakati, kita beri nama Kabinet Merah Putih untuk menjadi suatu simbol persatuan, simbol kebersamaan, simbol kebangsaan. Saya terus-menerus sudah beberapa tahun ini maju ke hadapan rakyat Indonesia, kepada semua pemimpin politik, pemimpin masyarakat, pemimpin agama, pemimpin pengusaha. Saya terus-menerus menekankan pentingnya persatuan. Sumber kunci keberhasilan kebangkitan suatu bangsa dalam sejarah manusia berabad-abad, kuncinya adalah bila elitnya bisa kerjasama, bila elitnya bersatu. Persatuan ini artinya adalah kita bisa sepakati mana adalah kepentingan nasional yang inti, mana adalah kepentingan nasional yang vital bagi kelangsungan hidup bangsa kita. Kita masing-masing punya kepentingan politik masing-masing. Kita masing-masing punya kepentingan kelompok masing-masing. Tapi manakala kita sudah bicara tentang bangsa dan negara, kita harus sepakati kepentingan nasional yang vital. Saya meyakini bahwa kepentingan nasional vital kita tentunya harus kita sepakati adalah kemerdekaan dan keutuhan NKRI.
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan untuk menjamin keutuhan dan kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita harus dengan handal, dengan cerdik, dengan pandai bisa menjaga dan mengelola kekayaan bangsa kita. Hanya apabila kita bisa menjaga dan mengelola dengan baik semua kekayaan kita, hanya dengan demikian kita bisa memberi pelayanan kepada rakyat kita. Kita bisa memberi kebutuhan hidup rakyat kita. Kita bisa membayar segala keperluan suatu negara modern. Dan di antaranya tentunya adalah menjamin kedaulatan bangsa. Saya ingatkan saudara-saudara sekalian, jangan sampai kita lupa dengan Undang-Undang Dasar kita sendiri, Undang-Undang Dasar 1945, yang jelas dalam pembukaannya tertera tujuan-tujuan nasional kita, di mana tujuan-tujuan nasional kita sangat jelas oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Tujuan pertamanya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini tujuan nasional yang pertama untuk kita survive. Karena itu kita perlu memikirkan apakah kita sudah cocok atau tidak investasi kita kepada pertahanan bangsa Indonesia. Kedua, tentunya memajukan kesejahteraan umum. Saya katakan berkali-kali bahwa negara yang merdeka, rakyatnya harus merasakan kemerdekaan. Janganlah kita bangga menjadi anggota G20 kalau rakyat kita masih banyak yang miskin, masih banyak yang lapar. Mencerdaskan kehidupan bangsa mutlak. Pendidikan bagi kita adalah prioritas yang sangat tinggi. Saya kira ini terlihat komitmen kita kepada pendidikan. Kalau tidak salah, alokasi kita dalam anggaran 2025 untuk pendidikan salah satu tertinggi, Pak. Mungkin selama sejarah kita, Pak. Untuk pertama kali kita sudah 25%, Pak, Bu, ya. 20. Jadi masalah pendidikan sangat utama. Ya tentunya tujuan nasional keempat kita juga hadir dalam pergolakan ataupun interaksi dunia, di mana kita harus selalu membela kemerdekaan bangsa-bangsa. Dan karena itu, mau tidak mau Indonesia harus kuat. Saudara-saudara sekalian, dalam hal ini semua, ada beberapa penekanan dari saya. Saya paham bahwa kita baru dilantik, saya saja baru 3 hari. Saudara-saudara baru 2 hari dilantik. Dan saudara-saudara, saya persilahkan secepat mungkin, terutama bagi menteri-menteri yang baru, silahkan konsolidasi sendiri, mengatur sendiri secepat mungkin administrasi saudara, dan
tim saudara di kementerian dan badan masing-masing. Penyusunan tim sangat penting. Tim yang baik, tim yang bisa kerjasama akan memudahkan kita mencapai target-target yang kita tentukan. Saudara-saudara, saya sangat mengutamakan kerjasama sebagai tim. Untuk itu, dalam waktu dekat, saya akan mengajak saudara-saudara ke Magelang, di mana kita akan melaksanakan beberapa hari menambah pembekalan. Kemudian kita akan adakan koordinasi di tempat di Magelang, Jawa Tengah, di kawasan Akademi Militer. Hal itu saya nilai bahwa akan membawa banyak manfaat, karena sesungguhnya lahirnya Republik kita memang proklamasi di Jakarta, tetapi ujian proklamasi berada di daerah-daerah di mana pejuang-pejuang kita melaksanakan perebutan kemerdekaan secara fisik. Dan daerah Magelang merupakan suatu sentra perlawanan kita terhadap penjajah. Mulai ratusan tahun dikenal sebagai daerah perjuangannya Pangeran Diponegoro di antara 5 gunung. Itu saya kira cukup membawa suatu aura tradisi keberanian, tradisi heroisme, tradisi cinta tanah air. Saudara-saudara sekalian, jumlah anggota kabinet kita sebanyak 48 menteri. Juga ada badan-badan yang sangat strategis. Ini memang lebih banyak dari pemerintah sebelumnya. Jumlah ini saya sadari memang bisa dianggap tergolong besar, tapi memang bangsa kita bangsa yang besar. Kita tidak dapat pungkiri bahwa kita negara keempat terbesar di dunia dari jumlah penduduk. Dari luas wilayah, kita luasnya sama dengan Eropa Barat. Di mana Eropa itu terdiri dari 27 negara. Kita satu negara. Mengelola Eropa itu membutuhkan 27 menteri keuangan, 27 menteri pertahanan, 27 menteri dalam negeri. Saudara-saudara, kita seluas Eropa. Saudara-saudara sekalian, kita juga memilih sistem politik demokratis. Kalau kita negara otoriter, mungkin kita cukup menjalankan semua dengan jumlah penduduk yang sedikit. Jadi saudara-saudara, ini tidak masalah. Yang penting kita bekerja dengan efisien. Yang penting kita tidak bekerja dengan seenaknya. Saya minta Menteri Keuangan, saya minta semua Menko, saya minta semua menteri telusuri lagi alokasi APBN. Pelajari lagi DIPA, pelajari lagi. Saya minta detail. Kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak sarasehan, terlalu banyak konferensi, terlalu banyak perjalanan luar negeri, mohon dikurangi. Kita harus memberi contoh. Fokus kita adalah pembangunan ekonomi, kesejahteraan rakyat ke dalam. Jangan mengada-ada. Studi banding, belajar
pramuka ke negara lain, ya. Saya minta efisien. Saudara-saudara, kalau saudara perhatikan dalam pemerintahan yang saya bentuk, saya perkuat kepala staf kepresidenan. Saya perkuat itu, saya ada tambah lagi Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Tugas mereka adalah memonitor semua program, semua proyek yang kita akan lancarkan. Saya juga membentuk suatu badan baru, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Badan ini akan mempelajari, akan mengikuti semua program-program perlindungan sosial, semua program-program bantuan ke bagian golongan rakyat yang masih perlu bantuan, intervensi. Bukan saya ingin mencampuri pekerjaannya kementerian-kementerian, tidak. Tapi saya ingin membantu. Di mana ada bottleneck, di mana ada kesulitan, segera kita atasi. Marilah kita jujur mengakui bahwa birokrasi di kita sangat terkenal. Sangat terkenal ribetnya, sangat terkenal lambatnya. Bahkan ada pembicaraan oleh rakyat kita bahwa birokrasi pemerintah kita sering mempersulit, bukan mempermudah keperluan rakyat. Bahkan ada yang mengatakan kalau bisa dibikin sulit, kenapa dibikin mudah? Ya, ini saya minta menteri-menteri sekarang, mari kita lebih berani, mari kita lebih tidak ragu-ragu untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada rakyat kita. Jangan ragu-ragu kalau saudara tidak puas dengan pejabat-pejabat di bawah Anda, laporkan, segera kita ganti. Begitu banyak orang yang mau mengabdi. Tidak ada orang di sini yang kebal, yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat. Saudara, saya beri wewenang, copot segera. Suruh tinggal di rumah aja, daripada bikin susah kita. Saudara-saudara sekalian, saya kira dalam waktu dekat saudara-saudara akan segera menyiapkan program kerja saudara masing-masing. Saya beri kesempatan segera, dan sewaktu-waktu terus saya akan panggil koordinasi. Tadi pagi sebelum sidang kabinet saya sudah koordinasi sama beberapa menteri, dengan Jaksa Agung, dengan BPKP, dan besok pun kita akan lanjutkan. Ada beberapa pengarahan dari saya, Menteri Bappenas, pastikan semua program dan kegiatan di semua kementerian lembaga mempunyai kontribusi yang signifikan, terukur, dan saling bersinergi. Pelajari kembali semua proyek. Jangan ada proyek yang mercusuar. Semua ditujukan kepada yang saya sampaikan pada pidato saya di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada hari pelantikan saya. Kita harus swasembada pangan. Itu
prioritas dasar karena situasi global. Perang besar bisa pecah setiap saat. Kita harus jamin kemampuan kita memberi makan rakyat kita sendiri. Swasembada energi mutlak. Kita bersyukur kita punya sumber alam yang sangat besar. Kita sekarang tidak boleh ragu-ragu memanfaatkannya sebaik-baiknya. Hilirisasi kunci daripada kemakmuran. Karena itu saya minta menteri-menteri terkait, Menteri Investasi, Hilirisasi, Menteri Bappenas, Menteri ESDM, dengan beberapa menteri lain dibantu oleh tentu Menko Perekonomian dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, saya minta segera inventarisir proyek-proyek penting dalam program hilirisasi kita. 26 komoditas, proyek-proyek yang vital dalam 26 komoditas tersebut yang harus dihilirisasi segera dirumuskan, bikin daftar, dan kita segera untuk mencari dana sehingga kita bisa mulai hilirisasi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kemudian program makan bergizi, Kepala Badan Gizi Nasional dan semua KL untuk siapkan segera kita mulai dengan bergerak cepat, tepat sasaran, terukur, tapi jangan takut dengan kesulitan. Saya masih mendengar beberapa tokoh meragukan kemampuan kita untuk laksanakan itu. Saya tidak katakan bahwa ini bisa selesai dalam 1 minggu, 2 minggu, atau 3 bulan. Tidak ada di antara kita yang punya tongkat Nabi Sulaiman. Tapi kita bisa berhitung, kita bisa mengelola, kita bisa alokasi dana, kita bisa kerahkan sumber daya. Dan kita akan mencapai target yang kita tentukan. Saya hakul yakin, saya pertaruhkan kepemimpinan saya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategik. Yang tidak mendukung hal ini, silakan keluar dari pemerintah yang saya pimpin. Kita satu tim, harus yakin semuanya. Ini bagian daripada rencana kebangkitan bangsa Indonesia. Dan sesudah itu, tentunya yang saya katakan pendidikan sangat mutlak. Saya sudah panggil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, dan Menteri Pendidikan Dasar Menengah. Kita sudah mempunyai gambaran besar bagaimana kita segera akan menyentuh semua anak-anak kita. Kita akan gunakan teknologi untuk mempercepat membawa pendidikan kepada anak-anak kita. Dan ini sesudah itu tentunya kesehatan juga penting. Demokratisasi yang paling cepat, yang paling dirasakan oleh rakyat adalah pendidikan dan kesehatan. Kalau kita bisa memberi pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita, kesehatan yang memadai untuk seluruh rakyat kita, itu adalah demokrasi yang sebenarnya. Saudara-saudara. Menteri Kesehatan teruskan reformasi kesehatan.
atasi kekurangan dokter dan tenaga kesehatan. Kita punya program khusus, nanti kita bahas tersendiri. Ini semua harus ditopang oleh pertahanan yang kuat, penegakan hukum yang tidak ragu-ragu. Saya minta Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, Badan Intelijen Negara fokus ancaman yang berat bagi kita, judi online, narkoba, penyelundupan, penyelewengan, korupsi, kebocoran. Hanya dengan penegakan hukum yang tegas dan intelligence yang baik, bukti-bukti yang kuat, bisa kita segera mitigasi hal ini semua. Soal kebijakan dan visi-visi Presiden yang tentu harus dilaksanakan, terutama segera melakukan persiapan pelaksanaan tugas masing-masing. Tadi ada pesan khusus untuk ke salah satu menteri atau Enggak seperti apa? semua, umum sekali. Terus tadi bahas untuk besok tanggal 25 sampai 27, Gus. Enggak sih, Enggak ada. cuman intinya kita ingin menjadi bagian dari persiapan bela negara. Terus tadi dalam rapat tadi disinggung masalah keberlanjutan IKN nggak sih Gus tadi? Umum kok ini umum, Tadi nggak dibahas berarti Gus soal IKN. umum sekali. Visi umum. Bang kata IKN ya Gus. Keberlanjutan IKN Gus. Visi umum. Gus kata Pak Prati kan kemarin berbagi kantor dengan Pak Prati, ceritanya gimana, Gus? Apa udah Ya, meninjau ke sana? udah ngantor di situ saya. Oh gitu. Kapan ngeceknya? Sudah sejak hari habis pelantikan udah ngantor di situ. Karena kan sebagian dari koordinasi PMK pindah ke saya. Tapi nanti akan pindah nggak sih, Gus? Atau Enggak tetap di situ. Cukup pembagian tugasnya seperti apa Gus? Untuk supaya nggak tumpang tindih? Ya koordinasi beberapa kementerian di PMK pindah ke koordinasi ke saya, misalnya soal buruh migran, soal desa, soal sosial, Kemensos itu pindah ke koordinasi saya. Ceritanya gimana sih Gus? Kan ada beberapa badan-badan baru juga nih Gus yang belum ada kantor baru dan lain sebagainya itu. Gus Imin mungkin melihatnya minggu gimana? ini selesai. Pada minggu ini bakal selesai ya Gus. Terima kasih Gus. Dan beliau menyampaikan arahan-arahan yang saya kira sangat jelas, tegas, sesuai dengan apa yang beliau sampaikan selama ini, namun lebih detail gitu ya, terutama terkait pencapaian-pencapaian di bidang swasembada pangan, swasembada energi, dan menyentuh beberapa bidang, memang tidak semua bidang, nanti akan dilanjutkan diskusi, dialog lagi untuk memperdalam, sekaligus team building di Magelang. Dan itu kira-kira yang disampaikan oleh Pak Prabowo secara umum. Kalau untuk Menteri Kebudayaan sendiri gimana arahannya? Ya, itu tidak semua bidang, tapi beliau sampaikan terutama terkait dengan yang beliau sampaikan ya, swasembada pangan, energi, dan beberapa hal lain. Baru nanti per bidang saya kira beliau akan menyampaikan lagi di Magelang nanti. Kan sempat bahas soal Magelang juga dari tadi, sempat disebutin, boleh di-spill rangkaian acara besok seperti apa? Ya, terutama bagian dari upaya untuk memperkuat teamwork dari Kabinet Merah Putih, sekaligus juga untuk memperdalam lagi sejumlah program-program, rencana-rencana, target-target, dan sebagainya ke depan. Saya kira itu ya. Terima kasih.
saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa. Menandatangani secara paksa oleh penyidik. Kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Ya, kita besok hari Kamis jam 13.30 akan berangkat ke Magelang menggunakan pesawat Hercules. Semua menteri dan wamen untuk selama sampai hari Minggu 4 hari untuk mengikuti pembekalan supaya kabinet ini bisa solid dan bisa bekerja buat bangsa, negara dan rakyat. Ya. Materinya apa aja, Pak? Materinya belum diberitahu, tapi yang enggak. Setahu saya ini semua menteri akan naik pesawat. Wamen juga, semuanya. Itu mesti ditanya penyedia, kita kan cuma ikut aja. Ya, semuanya ada seragamnya. Ada putih, ada baju jaket loreng dan juga celana loreng, sepatu juga sepatu tentara. Saya nggak tahu kalau acaranya nanti tunggu. Outbound. Yang penting kan team building, soliditas, karena permasalahan bangsa ini juga harus diselesaikan secara bersama-sama. Tidur di tenda kan ya? Iya, betul. Enggak, cuma cukup kita aja. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, Menandatangani secara paksa oleh penyidik. kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Izin Pak Mensesnek, Ibu Menteri Komunikasi Digital, teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami dari Kabinet Merah Putih dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto baru saja selesai melakukan rapat sidang Kabinet Paripurna pertama. Tadi cukup lama, sekitar 2,5 jam. 2,5 jam kita melaksanakan rapat kabinet, dan hari ini memang Presiden memberikan arahan yang sangat detail, ya. Tapi intinya yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman adalah bahwa Presiden memberikan arahan dalam rangka menyatukan visi agar kabinet ini bisa langsung aksi. Jadi menyatukan visi biar bisa langsung aksi. Presiden berikan arahan supaya kementerian, badan-badan segera menyusun tim kerja yang baik, tim yang bisa bekerja dengan baik dan bisa bekerja dengan efisien. Beliau meminta seluruh menteri membangun sebuah super tim yang bisa bekerja seperti tim total football. Kemudian beliau juga mengingatkan kepada seluruh kementerian dan kepala badan agar setia kepada tujuan kita berbangsa dan bernegara seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tidak ada yang boleh mengkhianati tujuan kita bernegara, dan beliau mengelaborasi ini dengan sangat detail, sangat panjang tadi. Seluruh anggota kabinet dan kepala badan juga diminta untuk handal dalam mengelola kekayaan negara dan untuk bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Birokrasi ya harus berubah dan harus bisa lebih cepat dalam melayani kebutuhan masyarakat. Jangan terlalu banyak membuat kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat.
tadi Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa besok akan ada kegiatan di Magelang untuk menggembleng para menteri, tapi beliau bilang tidak usah takut, ini bukan ospek atau militerisme, ya, ini untuk kebersamaan, keguyuban, untuk melakukan team building dan untuk melakukan koordinasi antar kementerian dan lembaga. Jadi dan kenapa dilaksanakan di Magelang? Karena ini juga salah satu simbol perjuangan, ya, simbol heroisme di sana. Dan ini memang kita harus patriotik. Oleh sebab itu, oleh karena itu memang kabinetnya dinamakan sebagai Kabinet Merah Putih. Karena patriotisme harus menjadi inti dari perjuangan kabinet ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya rasa cukup buat teman-teman. Iya, kita ada seragam buat gerak badan lah ya, untuk belajar gerak badan biar hangat gitu. Ada seragamnya lah. Iya, buat kekompakan. Jadi seragam buat kekompakan itu juga penting. Gitu. Kita besok berangkat menggunakan pesawat TNI AU. Gitu. Pak Prabowo tentu ada dengan pesawat kepresidenan. Ya, para menteri dan wakil menteri akan kenapa? Kira-kira siang besok ya, setelah zuhur ya. Gitu. Pak Wapres akan hadir juga di Magelang nanti. Gitu. Jadi ini komplit. Seperti rapat kabinet ini, malah lebih komplit lagi karena ada juga wakil menteri. Jadi ini sebuah team building, tapi sekaligus juga koordinasi antar kementerian. Gitu. Nah, besok nanti dikabarkan. Kalau rangkaian acaranya kita belum bisa buka. Mungkin itu ya, teman-teman, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Gelar pasukan ini dalam rangka untuk mengecek kesiapan seluruh sarana prasarana, personil, material, dan sebagainya. Kami mengerahkan sekitar 4.000 lebih dari personil. Jenderal, soal pengamanan Kesiapan keamanan pasukan pagi di Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigadir Jenderal TNI Jainul Bahar, saya Komandan Korem 072 Pamungkas. Saat ini saya sebagai Komandan Satuan Pengamanan Wilayah dalam rangka VVIP untuk Presiden RI. Kegiatan akan dilaksanakan mulai hari ini. Jadi mulai hari ini sudah ada kegiatan tanggal 23 sampai nanti tanggal 27. Kami melaksanakan gelar pasukan ini dalam rangka untuk mengecek kesiapan seluruh sarana prasarana, personil, material, dan sebagainya. Kami mengerahkan sekitar 4.000 lebih dari personil. 4.138 semua beserta cadangannya. Mohon restu, mudah-mudahan kegiatan yang dilaksanakan ini kegiatan perdana dari Presiden kita yang baru. Jadi semua instansi, institusi semua terkait, ya mudah-mudahan berjalan lancar, termasuk dari media. Nanti ada dari tim media sendiri yang akan menjelaskan tentang rangkaian kegiatan itu. Saya hanya menjelaskan tentang pengamanan ini. Kita sudah include hari ini semua sudah inset nanti di masing-masingnya. Demikian. Pak Presiden sampai ini kita belum mengetahui, belum ada jadwal. Memang sudah rundown sudah ada, tapi untuk beliaunya masih belum kita pastikan naik apa nanti ke sini belum. Tanggal berapa dan tanggalnya juga belum dipastikan. Kita belum kita pastikan, kita belum bisa menjawab itu. Kalau hari ini mulai apa? Hari ini mulai loading untuk perlengkapan. Ya, perlengkapan dari beliau ini dari kementerian, dari Wamen sudah mulai. Para menteri juga sudah hadir. Apalagi belum, mulai besok mulai. Oh, mulai besok. Jenderal, pengamanan mulai kapan nih, Jenderal? Apa ada pengamanan untuk pos saat ibu-ibu? Iya. Mudah-mudahan ibu-ibu tidak. Ada dua kegiatan itu? Ya, saat ini mungkin tidak, mungkin fokus untuk bapak-bapaknya aja. Jadi tidak hadir ya untuk ibu-ibu? Sampai saat ini belum ada. Karena ini kegiatan ini sangat-sangat dinamis, menyesuaikan yang ada di Jakarta sana. Kami belum bisa memberikan hal yang ini, nanti dari medianya saja, Bu. Karena semua bisa berubah menyesuaikan di sana.
saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa. Secara paksa oleh penyidik. Kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Yang akan dilintasi oleh pejabat VIP itu akan kita lakukan rekayasa lalu lintas. Ini insya Allah akan kita gelar sesuai dengan protap yang berlaku. Untuk di wilayah Jawa Tengah tadi kami sudah berkoordinasi dengan Dirlantas Polda Jogja. Tentunya ada beberapa persiapan yang kita persiapkan jalur-jalur tersebut. Ada 3 atau 4 alternatif jalur yang kita persiapkan. Apapun nanti yang diputuskan oleh teman-teman dari Pas Pampres, dari Dan Kawal, kita siap untuk melakukan kegiatan pengamanan, pengawalan, dan juga rolakir. Kemudian untuk perlakuan ataupun kegiatan pengamanan arus lalu lintas tentunya berjalan normal seperti biasa. Mungkin nanti yang akan dilintasi oleh pejabat VIP itu akan kita lakukan rekayasa lalu lintas. Tapi terima kasih kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah yang telah mensupport, mendukung kegiatan ini sehingga semua berjalan dengan aman dan lancar. Mudah-mudahan hari ini kita melaksanakan gladi dan ke depan kegiatan berjalan dengan aman lancar. Ya. Dengan kekuatan yang khusus pengawalan gitu kan, disediakan beberapa mobil pengawalan kan ada di beberapa rombongan. Ya, jadi yang jelas untuk rangkaian Bapak Presiden, kemudian bersama dengan rangkaian cadangan itu sudah ada protap pengawalannya. Kemudian Bapak Wapres bersama dengan rangkaian cadangannya sudah ada. Kemudian untuk rangkaian menteri-menteri terkait juga sudah ada juga. Termasuk cadangan-cadangan kita sudah menyiapkan persiapan baik rangkaian inti maupun cadangan, termasuk apabila nanti ada permintaan susulan sudah kita persiapkan. Hari ini di jajaran lalu lintas Polda Jawa Tengah kita juga sudah menggelar apel kekuatan, seluruh kekuatan kita persiapkan baik itu roda 2 maupun roda 4 mungkin untuk pengawalan pejabat-pejabat VIP yang akan melaksanakan kegiatan di waktu ini. Gatot Subroto mana? Tidak dilakukan penutupan. Ya. Ada pengaturan arus lalu lintas saja. Ya. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa. Secara paksa oleh penyidik. Kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya.
Lakukan uji coba makan bergizi gratis dengan Pak PJ Gubernur Jakarta kemarin di SDN 06 03 Menteng, ini di SMP 270. Ya, kita lihat tadi di beberapa kelas antusiasme para siswa siswi luar biasa sekali, dan ini perlu kita tanya langsung ke penerima manfaatnya. Suka nggak tadi sama menunya? Suka. Suka, Pak. Suka. Enak nggak? Enak. Enak. Mengenyangkan. Mengenyangkan. Kalian biasa tiap hari sarapan dulu nggak? Iya. Sarapan, oke. Pengen nggak ini tiap hari? Pengen sih. Pengen. Orang tua tahu nggak ada makan siang hari ini? Belum. Ada beberapa. Oke, pakai mic-nya itu. Oke. Ada Gimana? mungkin beberapa yang tahu ya. Lihat kamera. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Gibran atas hari ini, siang ini sudah membagi makan gratis ke SMPN 270 Jakarta. Semoga Bapak Gibran lancar terus dan selalu sehat selalu ya Pak. Amin. Untuk makanannya enak Pak. Di situ ada ayam, ada sayuran juga, lauk pauk dan nasi, terus ada buah-buahannya juga. Ya mantap Pak. Ya dari susu. Saya suka makanannya enak, enak-enak, ayamnya enak, sayurnya enak, tahunya juga enak Pak. Terima kasih Pak Gibran. Sayurannya enak. Dengan tumis wortel, ada toge juga dan lain-lain. Ya. Terima kasih juga ya Pak buat susunya. Terima kasih buat susunya ya Pak. Makasihnya apa Pak? Makasih. Oh, makasih Pak. Terima kasih Pak. Habis ini kan kita sidang kabinet, kita tunggu arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya, itu. Kurang lebih masih sama, tapi sekali lagi kita tunggu arahan berikutnya dari Pak Presiden Prabowo. Terakhir,
kita ini pembantunya Presiden, kita pastikan pembangunan yang ada, pembangunan yang sudah berjalan, ini bisa tereksekusi dengan baik, sesuai timeline yang ada. Kemarin kita ngecek MRT, LRT, lalu ada tempat spot center yang ada di Cibubur. Nanti kita akan cek tempat-tempat lain juga. Yang jelas kita pastikan lokasi-lokasi ini, terutama yang proyek strategis nasional ini, bisa berjalan dengan baik sebelum diresmikan oleh Pak Presiden Prabowo. Dah, terima kasih ya, terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pak, terkait dengan surat kopi, katanya dari Pak Seska memberikan informasi bahwa Kementerian Menteri untuk berhati-hati melakukan surat, Pak. Iya. Benar. Ya, kita harus jaga bersama, kepercayaan publik yang besar ini harus kita jaga bersama, ya. Siapa dapat surat ini, apa himbauannya? Semua himbauan untuk semua menteri di Kabinet Merah Putih. Ada teguran? Bukan, ya semuanya diingatkan gitu, untuk kita berhati-hati dalam melakukan langkah-langkah, terutama yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga, jangan digunakan kementerian ini untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Aplikasinya pakai apa, Bu? WhatsApp, ya. Ya. Di WhatsApp grup. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, Menandatangani secara paksa oleh penyidik. kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, Menandatangani secara paksa oleh penyidik. kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi,
juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang saya ini kan sudah tinggal 15 tahun di pondok pesantren yang kami berikan. Lihat aku. Setiap tahun kami bersama istri kita di sana mengadakan hari santri nasional. Dan itu memang dia sudah dibuat besar-besaran. Kami ini tetap terus. Karena Lalu juga emak saya atau ibu saya meninggal, kami juga buat acara haul orang tua saya. Itu bagian dari bentuk dharma bakti, pengabdian saya, rasa sayang saya sebagai anak yang sudah dibesarkan dan alhamdulillah sudah berhasil kepada orang tua saya. Maka kemarin itu ramai yang datang dari mana saja banyak. Bukan hanya dari Serang, tapi dari Cilegon, dari kota Serang, dari Tangerang, dari Pandeglang, Jakarta, termasuk unsur-unsur yang datang juga banyak. Ya, ada pihak akademisi, ada pejabat negara, ada alim ulama, para kiai, masyarakat biasa. Memang salah satu yang kami undang itu sebagian kecil kepala desa. Lebih kurang 30 atau 25 kepala desa. Tidak semuanya ya, karena punya ikatan emosional sama keluarga kami. Dan acara itu karena viral kelihatannya sepertinya dikaitkan dengan kontestasi pilkada. Sementara yang kami laksanakan kemarin murni 100% tidak ada kaitan dengan pilkada. Memang istri saya maju sebagai calon Bupati Serang. Sudah lama prosesnya kan, jauh sebelum jadi menteri. Sekarang sudah masuk kampanye tinggal 1 bulan lagi. Dan selama kegiatan kemarin, Bawaslu ada, kemudian unsur-unsur lain ada, dan saya pastikan saya tidak mungkin menciderai kehormatan acara Hari Santri Nasional, apalagi itu menyangkut emak saya, almarhumah ibu saya dengan persoalan politik, nggak mungkin. Itu saya nggak sanggup melakukan itu. Itu benar-benar murni karena kami tinggal di pondok sudah lama mengelola pondok, dan sebagian besar anak yatim piatu, yatim. Dan alhamdulillah semua gratis, sampai kuliah pun saya gratiskan. Jadi itu murni tidak ada kaitan dengan politik. Nah, persoalan administrasi ya tentu kami terima kasih kepada para pihak, termasuk Pak Mahfud MD, ya semua yang sekarang sedang heboh di medsos. Kami terima kasih atas masukan dan sarannya untuk ke depan kami akan lebih hati-hati lagi. Kenapa harus pakai kop menteri? Ya sebenarnya saya WA itu sudah lama ya, karena Santri Nasional kan sudah tahu lama dengan WA biasa. Kemudian haul emak saya juga udah tahu tanggalnya kan tanggal 22 Oktober. Pas emak meninggal itu hari santri juga 20 Oktober 2022 yang lalu. Tapi ada diskusi waktu itu di internal kesekjenan, perlu ada surat itu. Ya saya karena sedang sibuk, sedang banyak persiapan-persiapan pasca pelantikan, ya saya memang mungkin kurang kontrol saja. Tapi intinya dari acara itu tidak 1 sen pun uang Kemendes yang saya gunakan. Demi Allah, demi Rasul nggak ada. Ya, jadi itu murni ya persoalan administratif saja. Dan insya Allah ke depan kami akan lebih hati-hati lagi dan tidak akan mengulangi lagi. Bang, tapi kan surat itu kan kadung jadi polemik di publik ya. Mungkin dari istana sendiri apakah ada semacam jadi teguran atau misalnya arahan lebih lanjut untuk tidak membuat kegaduhan gitu? Karena relatif pemerintahan baru kan, Bang? Ya intinya kami akan ke depan akan hati-hati sesuai dengan prosedural. Ini bagus bagi kami, kritikan yang sangat bagus, masukan yang sangat bagus dari semua pihak yang ada dari berbagai kalangan tadi. Tadi bilang bahwa yang buat itu adalah kesekjenan Pak ya. Apakah dalam bidang pemerintah itu hal diwajarkan? Iya, karena saya kan baru jadi menteri, jadi saya kan memang selama 30 jadi DPR ya kan. Ya maklum lah, baru belajar kali ya. Arti belum tahu Pak ya kayak gitu Pak ya? Hah? Belum tahu kalau itu nilai aturan ya? Ya saya karena itu bagi saya karena itu acara sakral bagus dan saya tidak pernah berpikir sejauh ini persoalannya. Jadi karena saya lurus saja, dan itu saya sudah lama memang mengundang secara lisan maupun secara telepon secara pribadi ya. Dan saya baru 1 hari ketika dilantikan, jadi persoalan itu persoalan administrasi saja. Dan sekali lagi saya tidak disengaja itu bawakan heboh seperti ini, saya tidak menyangka juga. Pak, tapi ada himbauan dari saya. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, Menandatangani secara paksa oleh penyidik. kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa.
Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Tak lama usai dilantik, tercatat sudah 3 menteri yang mengeluarkan pernyataan dan penyalahgunaan wewenang hingga menjadi sorotan publik. Mulai dari pernyataan Menko Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra yang bilang tragedi 98 bukan pelanggaran HAM berat, meski akhirnya ia klarifikasi. Kemudian ada pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai yang secara terbuka meminta anggaran kementeriannya dinaikkan sebesar 20 triliun rupiah. Dari yang sebelumnya 64 miliar. Hingga yang paling kontroversi adalah Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Yandri Susanto yang menggunakan kop surat kementeriannya untuk undangan haul almarhumah ibunya. Melihat situasi seperti ini di awal pemerintahannya, lalu bagaimana seharusnya Presiden menertibkan para menterinya agar tidak bersikap kontraproduktif dengan pesan-pesan Presiden saat pelantikan di MPR. Kita diskusikan bersama Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dan juga Direktur Eksekutif Carta Politika Mas Yunarto Wijaya. Selamat petang Bang Noel, Mas Toto, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat sore. Bang Noel, saya coba bacakan dulu isi WhatsApp ataupun pesan yang disampaikan oleh Seskap. Izin mengingatkan untuk kebaikan bersama dalam masa awal jabatan harap berhati-hati untuk membuat isi surat atas nama kop, stempel kementerian dan tanda tangan menteri terkait acara pribadi untuk menghindari hal-hal yang berpotensi menjadi polemik di masyarakat. Ini kalau pesan seperti ini Bang Noel terima tidak? Wah, itu bagus banget. Saya suka sekali dalam pesan itu. Bahkan kita juga kemarin saya dengan Pak Menteri menyampaikan juga sebelum ini terjadi ya, kami menegaskan terkait posisi kami, bahwa posisi kami ditugaskan oleh Presiden dan saya juga sebagai Wakil Menteri ditugaskan oleh Presiden tegak lurus terhadap apa yang menjadi narasi besar dalam pidato Pak Presiden, yaitu bagaimana coba menyelesaikan problem-problem terkait ketenagakerjaan dan juga pengangguran. Dan kami juga tidak ingin menggunakan hal-hal yang terkait pribadi memakai anggaran negara, dan itu kami haramkan, dan kami punya komitmen itu dengan Pak Menteri, dan Pak Menteri bagus sekali. Dan saya rasa surat edaran itu sangat-sangat bagus sekali ya untuk menghindari abuse of power ya. Kop surat, lantas dan sebagainya. Ini sebetulnya hal yang menurut saya juga tidak bagus ketika kita tapi sebelum kita berlanjut ke sana Bang Noel, ini pesan ini tertuang di grup menteri dan wakil menteri atau diberikan hanya secara pribadi? Enggak, semua ini semua sampaikan karena itu penekanan. Tuh, menteri dan wakil menteri. Bukan di grup juga? Iya, semua. Oh, semua. Oke. Berarti semua baca ya? Menteri. Baca semua. Dan kami bangga sekali ada penekanan itu. Oke, apakah ini artinya pesan yang disampaikan oleh Seskap ini tertuang untuk mengingatkan, mengimbau apa yang terjadi ataupun dilakukan oleh Menteri Yandri, atau seperti apa secara menyeluruh? Ada poin-poin lain tidak selain satu poin itu? Oh, enggak ada terkaitan dengan Pak Menteri Yandri ya. Mungkin beliau kemarin ada kesalahan teknis yang saya nggak tahu lah ya. Tapi secara ini sebelum kejadian itu sudah ada penekanan itu. Gitu. Sudah ada penekanan itu agar tidak sampai kecolongan di pemerintahan awal menggunakan kop surat dan sebagainya. Itu kan sebenarnya sifatnya sangat internal di kelembagaannya. Agar apa? Jangan mau ketipu-tipu, nanti jangan sampai kita dikerjain dan sebagainya, untuk menghindari hal-hal yang tidak baik. Agar apa? Pemerintahan Pak Prabowo ke depan ini dengan pembantunya bisa juga mengimplementasikan, bisa menerjemahkan apa keinginan presidennya, kayak begitu loh. Kami tangkap. Mas Toto, bagaimana Anda melihat hal ini? Ini kan sebenarnya sebelumnya para menteri, wakil menteri sudah mendapatkan pembekalan di Hambalang. Tapi terjadi beberapa poin ini dan langsung diimbau ataupun diingatkan melalui pesan WhatsApp. Menurut Anda ini bagian dari sikap ataupun karakter menteri yang menjadi sorotan, menjadi kontroversi? Pasti di awal-awal adaptasi budaya birokrasi itu muncul ya, karena memang ada beberapa hal yang menteri atau wakil menteri belum terbiasa. Harus kita akui
hal-hal yang terkait dengan legalitas, formalitas itu butuh waktu. Apalagi Pak Prabowo ini kabinetnya kan banyak sekali jumlahnya, berasal dari berbagai latar belakang pihak, dan banyak juga menteri dan wakil menteri yang belum terbiasa dengan budaya birokrasi, apalagi budaya protokoler ketika berbicara istana. Dan walaupun saya kagetnya sebenarnya adalah kalau kita lihat kan blundernya katakanlah memang sorotan kepada Bang Yandri ya, tapi polemik kan muncul juga misalnya dalam statementnya Prof. Yusril, statement Bang Natalius Pigai, dan menurut saya ini PR besar dan konsekuensi ketika Pak Prabowo mencoba membangun kabinet warna-warni berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan, otomatis adaptasinya juga akan lebih lama. Belum lagi ketika berbicara kementerian-kementerian yang akan yang harus melalui perubahan nomenklatur, menunggu perpresnya terlebih dahulu, kantornya di mana, kalau ada barang milik negara dialihkan, mutasi pegawai, tunjangan kinerja dan gapok, akan ada banyak sekali proses adaptasi yang itu adalah konsekuensi ketika jumlah kabinet lebih banyak anggotanya dan ada peleburan dan pemisahan dari nomenklatur yang juga akan membutuhkan penyesuaian. Ini yang jadi sasaran kritik. Agak sulit buat ngegas di awal, kira-kira seperti itu. Dan mungkin jangan-jangan nanti materi di Diklat Magelang akan ditambah nih terkait dengan hal-hal yang dalam beberapa hari kemarin mungkin akan jadi evaluasi bahwa menjadi blunder. Dan sekarang eranya berbeda ya bahwa setiap situasi dengan sangat mudah di-capture. Dan ketika sudah ter-capture oleh teman-teman jurnalis, tidak berhenti keluar di koran atau portal-portal resmi. Dia akan langsung beredar dalam timeline sosmed. Artinya memang bahkan Prof. Yusril sekalipun yang sudah sangat berpengalaman mungkin baru menyadari ada perubahan psikologi dari masyarakat. Jadi menurut Anda ini adalah hal yang wajar ketika ada adaptasi di kementerian yang baru gitu ya? Masih wajar. Kalau saya berbicara mengenai statement yang loss, saya pikir wajar untuk awal-awal. Tapi ketika ini misalnya dalam 100 hari ke depan masih dalam pola yang terlalu banyak blunder, yang akan kena pengaruhnya adalah kepuasan atau trust publik kepada presiden, bukan kepada menteri tersebut. Bang Noel, kalau ini disebut adaptasi, memang seperti itu ya Bang Noel adaptasinya? Lalu pembekalan di Hambalang termasuk hal-hal sekecil ini tidak sih sebenarnya? Bang Noel hilang nih kayaknya nih. Oke, kita akan coba kembali untuk menghubungi Mas Bang Noel. Mas Toto, lalu kan ini kan jika itu ada adaptasi, tapi kan kementeriannya ini juga jumlahnya cukup besar seperti itu. Ada tidak sih sebenarnya tantangan dalam pengelolaan kementerian-kementerian ini? Tantangan pertama yang paling konkret perubahan nomenklatur, Cynthia. Itu nggak main-main. Ini kita bukan berbicara mengenai memperbanyak cabang dalam sebuah perusahaan swasta ya. Secara legal formal perubahan nomenklatur dulu hasil dari riset tim transisinya Pak Jokowi 2014 itu membutuhkan waktu 1 sampai 2 tahun karena banyak sekali yang harus disiapkan. Sekarang kita udah mulai ngeliat nih, Mas Ahaye sempat bingung kantornya akan di mana atau kementerian-kementerian yang lain. Jadi tantangan pertamanya adalah di situ. Yang kedua menurut saya ketika hampir semua kementerian diisi oleh wamen, dan saya harus mengatakan bahwa terlihat sekali bahwa ini adalah aspek keterwakilan, aspek kompetensi kan masih harus diuji ya, tapi aspek keterwakilan diakui oleh Pak Prabowo, artinya kan memang harus ada adaptasi juga antara sosok menteri dengan sosok wamen, yang apabila ditempatkannya karena aspek keterwakilan, mungkin ada frekuensi yang masih berbeda, mungkin masih ada visi-visi yang berbeda. Jadi saya berharap sekali diklat yang ada di Magelang nanti itu berbicara hal-hal konkret, bukan sekedar sebuah kosmetik politik, berbicara mengenai keakraban, kebersatuan, itu menurut saya sudah selesai. Karena ya, jadi artinya cukup membutuhkan waktu untuk beradaptasi dan juga mencocokkan frekuensi. Ya, saya ingin mengatakan bahwa diklat di Magelang jangan kemudian basa-basi atau kosmetik politik. Masuklah kepada hal-hal yang kita sebutkan tadi. Karena diklat yang ada kemarin di Hambalang itu hanya berbicara mindset. Ada pemikir dari John Mearsheimer misalnya, pemikir realis Amerika Serikat, tapi itu hanya berbicara mindset. Tapi problem yang kita harus klarifikasikan adalah
pengetahuan mengenai birokrasi dan lain-lain yang memang seringkali itu akhirnya menjadi kendala. Oke, Bang Noel, kalau disebut ini hal yang wajar karena perlu adaptasi, mencocokkan frekuensi, sebenarnya butuh berapa waktu sih sekiranya untuk beradaptasi, mencocokkan frekuensi? Ini saat pembekalan di Hambalang diberikan hal sedetil itu tidak sih? Kemarin sih belum ya, pematerian itu tidak terkait soal adaptasi dan sebagainya. Gitu. Tapi yang jelas saya dan Pak Menteri, khususnya diri saya lah ya, saya sedang beradaptasi dengan dalam struktur negara ini. Selama ini kita di luar, kemudian masuk dalam struktur eksekutif, ya saya harus beradaptasi, ya saya belajarin dulu gitu loh. Jangan sampai ya maaf, saya juga nggak mau juga kecolongan, saya tidak mau integritas yang saya sudah tanam puluhan tahun kemudian rusak gara-gara kinerja yang buruk. Ini kan publik akan menilai. Semua kan menonton dan mengikuti apa yang akan saya lakukan. Dan saya tidak mau gara-gara hal yang sedikit tidak bagus tercoreng reputasi saya, dan saya jaga itu. Dan Pak Menteri menekankan itu juga. Menteri Tenaga Kerja saya ini menteri yang luar biasa, karena kita yakin bahwa kita punya pemimpin yang luar biasa, Pak Prabowo. Jadi kita mau kerja-kerja juga, kerja-kerja luar biasa. Makanya kami tekankan jangan jual beli jabatan di internal kita. Kedua, hal-hal terkait kepentingan pribadi jangan pakai anggaran kementerian, dan itu kita tekankan sampai berkali-kali. Saya sudah disiapkan protokol dan saya terbiasa, dan keterbiasaan saya nggak pakai apa tuh ya, pengawal-pengawal gitu ya. Saya bilang udah tahu sampai pengawal, tapi kata Pak itu harus dipakai Pak. Tapi ya, saya melanggar. Bang Noel, tapi kalau untuk teguran ataupun imbauan, ini kalau dari Bang Noel sendiri cukup melalui dari Seskap saja atau seperti apa? Atau untuk lebih mendalam lagi Presiden harus turun? Nah, mungkinlah saya rasa Presiden kan memantau, fungsinya pembantu itu apa kalau seandainya masa hal kayak begini harus Presiden turun tangan. Saya yakin Pak Prabowo sudah terbiasa dengan hal yang kayak beginilah, dia nggak mesti harus dia turun tangan, kecuali itu benar-benar situasinya sangat genting atau sangat luar biasa, mungkin ya Presiden harus tangan. Kalau hal yang kayak ini kan masih teknis, masih adaptasi. Jadi menurut saya tadi persis apa yang dibilang Toto tadi, masih tingkat kewajaran lah ya, gitu loh, masih tingkat kewajaran ini masih adaptif semua adaptasi semua. Oke, mudah-mudahan adaptasinya tidak terlalu lama sehingga kerja cepat bisa terrealisasi. Terima kasih Bang Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, dan juga Mas Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Terima kasih Cynthia.